Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, saudara pendengar Roja Darussalam, Radio Roja Darussalam Palembang dan sekitarnya. Begitu pula pemirsa Kunci Kebaikan TV, Sriwijaya, channel Sriwijaya di Facebook. Yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di majelis ilmu. Meskipun jarak menghalangi kita, saya berada di pondok pesantren Darul Quran wal Hadis Martapura, Paku Timur. Tetapi alhamdulillah dengan sarana yang ada sekarang kita bisa terhubung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita, kepada umur kita, kepada harta kita, kepada waktu kita, karena semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, pendengar Roja Darussalam, kita lanjutkan kajian kita membahas hadis, materi tentang hadis, membahas kita arba'una hadisan fi tarbiyati wal manhaj. 40 hadis yang berkaitan dengan pendidikan dan juga manhaj. Kita terhenti pada hadis yang ke-17. Hadis yang ke-17 berbicara tentang sholat malam. Sholat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh. Sholat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh. Saya bacakan hadisnya. An Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, mudah-mudahan Allah meridainya, annahu qala, bahwasanya dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bi qiyamil lail, kalian harus mengerjakan sholat malam, atau hendaknya kalian mengerjakan sholat malam. Fa innahu da'bu salihina qablakum, sesungguhnya dia adalah kebiasaan orang-orang salih sebelum kalian. Wa qurbatun ilallahi ta'ala, dan bentuk mendekatkan diri, qurbah, mendekatkan diri ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Wa manhatun 'anil itsmi, dan bisa mencegah dari dosa. Wa takfirun lisayyi'at, dan bisa menghapuskan keburukan-keburukan atau dosa-dosa, menggugurkan dosa-dosa. Secara ringkas, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Umamah dan Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW menyuruh untuk mengerjakan sholat malam. Dan di sini sifatnya adalah anjuran, karena dia adalah keutamaan dan dia adalah amalan yang sunnah untuk dikerjakan. Kemudian Nabi SAW menyebutkan beberapa hal untuk menyemangati para sahabat agar mereka sholat malam. Yang pertama,
Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang yang sholat malam itu biasa dilakukan oleh orang-orang soleh sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka terbiasa mengerjakan sholat malam. Begitu pula yang kedua, Rasulullah SAW sebutkan dia adalah bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Semakin dia memperbanyak sholat malamnya, maka semakin dekat dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula manhatun anil itsmi, dia bisa mencegah dari perbuatan dosa. Dia bisa mencegah dari perbuatan dosa. Wa takfirul bisayyi'at, dan dia juga bisa menghapuskan dosa-dosa atau keburukan-keburukan yang telah dilakukan. Hadis ini adalah ikhwan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Begitu pula Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Begitu pula Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya As-Sunan Al-Kubra. Dan hadis ini sahih. Tetapi perlu kita ingatkan, ada tambahan di sebagian lafaz hadis ini disebutkan dalam riwayat lain, ada tambahan wa maqradatun lidah jasad, dan dia menolak penyakit dari tubuh, menolak penyakit dari tubuh. Tambahan ini adalah tambahan yang lemah, karena di dalam lafaz yang ada tambahan dia itu adalah maqradatun, atau dia bisa menolak penyakit dari tubuh. Itu diriwayatkan dalam hadis Bilal dan Salman, dan di dalam kedua isnadnya terdapat orang yang majhul dan pendusta. Jadi Allah a'lam bishawab, tambahan wa maqradatun lidah al-jasad, dan dia bisa menolak penyakit dari tubuh, itu adalah tambahan yang lemah, sehingga hadis yang lemah tersebut tidak bisa menjadi dalil. Maka kita cukupkan saja dengan apa yang telah disebutkan dalam hadis ini dengan lafaz yang sahih, sanad yang sahih, yaitu dia bisa mendekatkan diri kepada Allah, menahan atau mencegah dari perbuatan maksiat atau dosa, dan menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukan. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebentar. Kemudian kita lihat di sini ada tentang hukum sholat malam. Hukum sholat malam disepakati oleh para ulama, hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Mereka berselisih tentang sholat witir, tetapi pendapat yang kuat sholat witir itu hukumnya sunnah yang ditekankan, sunnah muakkadah, dan bukan wajib. Hukumnya tidak wajib. Ya. Kemudian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah ada seseorang bermalam di rumahnya atau di sisi Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kemudian laki-laki tersebut ditegur oleh Imam Ahmad karena telah disediakan air wudhu, ternyata air wudhunya tidak dipakai oleh orang tersebut untuk sholat malam. Ketika itu orang yang menceritakan kejadian tersebut ditanya oleh Imam Ahmad, lima la tasta'mil al-ma', mengapa engkau tidak menggunakan air? Fastahyaitu wa sakattu, saya pun malu dan saya terdiam.
Faqal, maka berkatalah Imam Ahmad, subhanallah, subhanallah, ya, maha suci Allah, maha suci Allah. Ma sami'tu bi sahibi hadits la yaqul laila. Saya tidak pernah mendengar ada sahibul hadits, yaitu ahli hadits, yang tidak mengerjakan sholat malam. Jadi Imam Ahmad mendapatkan guru-gurunya, mendapatkan riwayat dari guru-gurunya atau guru dari guru-gurunya adalah orang-orang yang rajin mengerjakan sholat malam, kecuali ada uzur. Kecuali ada uzur, maka itu adalah hal yang lain seperti safar atau sakit. Maka mereka meninggalkannya atau karena kesulitan ketika safar atau ketika sakit yang butuh banyak istirahat. Oleh karena itu, rahimahullah, di sini kita lihat bahwa Imam Ahmad menegur orang tersebut. Kemudian Abu Zinad menceritakan, kuntu akhruju minas sahar ila masjidin Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Dulu saya pernah di waktu sahur berjalan menuju ke Masjid Nabawi. Fala amurru bi baitin illa wa fihi qari. Dan tidaklah saya melewati satu rumah pun kecuali di sana ada orang yang membaca. Ada orang yang membaca. Maksudnya membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu bisa jadi dilakukan ketika sholat, ya, atau kalau tidak sholat maka bagaimana? Yaitu membaca Al-Quran, membaca Al-Quran dengan tidak sholat. Nah, di sini kita lihat bagaimana Abu Zinad menceritakan tentang keadaan penduduk Madinah. Kemudian kita sebutkan Rasulullah SAW katakan, fa innahu la'bus salihina qablakum wa qurbatun ila Allah Ta'ala. Sesungguhnya dia adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian, wa qurbatun ila Allah, dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Rasulullah SAW menceritakan tentang kebiasaan orang saleh. Oleh karena itu, ya, tidak pantas bagi kita yang sering meninggalkan sholat malam merasa diri kita sudah saleh, sedangkan sholat malam saja masih bolong-bolong, masih tidak bisa dikerjakan. Karena orang-orang saleh sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang saleh senantiasa mengerjakan sholat malam kecuali ada uzur. Bahkan ketika ada uzur pun, ya, mereka tidak meninggalkan sholat witir yang ringkas, menutup malam mereka dengan 3 rakaat, 5 rakaat, atau 1 rakaat. Mereka menutup malam dengan sholat witir, dan sholat witir itu termasuk sholat malam, meskipun ada uzur. Oleh karena itu, di sini Rasulullah SAW mengajak para sahabat dan juga kaum muslimin untuk rajin mengerjakan sholat malam. Kemudian Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada salah satu istrinya, ni'ma rajul Abdullah, sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah, yaitu Abdullah bin Umar. Lau shalla al-lail, lau qama min al-lail, kalau dia itu sholat malam, kalau dia sholat malam. Jadi di sini Rasulullah SAW merasa ada yang kurang pada diri Abdullah bin Umar yang waktu itu dia adalah seorang remaja, ya, dia adalah seorang remaja. Ketika dia sangat rajin mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ternyata sholat malamnya masih tidak seperti yang diharapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hal tersebut. Ya, orang yang saleh adalah orang yang mengerjakan sholat malam. Dan mengerjakan sholat malam itu bisa kita lakukan dengan beberapa pilihan. Misalkan kita yang paling ringkas adalah mengerjakan sholat malam setelah sholat isya. Setelah sholat isya. Kemudian yang kedua
adalah mengerjakan sholat malam sebelum tidur. Sebelum tidur. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mengerjakan sholat malam setelah bangun tidur sebelum subuh. Setelah bangun tidur sebelum subuh, misalkan 1 jam sebelum subuh atau 40 menit sebelum subuh atau bahkan setengah jam sebelum subuh. Kalau misalkan karena dia mendapatkan sepertiga malam, dan yang lebih utama adalah dia menghidupkan sepertiga malam dengan sholat malam yang panjang, sepertiga malam. Jadi bagi malam jadi 3, ya. Malam itu adalah dari maghrib sampai fajar sore, yaitu waktu subuh, waktu azan subuh. Itu dibagi 3. Sepertiga yang terakhir, sepertiga malam yang terakhir, itulah waktu yang paling utama untuk sholat malam. Ya, tentunya dipanjangkan, diselingi misalkan kalau tidak sanggup berdiri, maka diselingi dengan bacaan Al-Quran atau zikir-zikir yang lain, atau bahkan dengan istighfar. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang namanya sholat malam itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manhatun anil ismi, dia bisa mencegah dari perbuatan dosa, bisa mencegah dari perbuatan dosa. Karena zikir secara umum akan memberikan kekuatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, idza massahum ta'ifatun minasyaitan, jika mereka diganggu oleh sekelompok dari syaitan, tadzakkaru, mereka ingat, faidahum mubsirun, dan mereka pun mengetahuinya. Ya, mereka mengetahui hal tersebut. Di sini kedudukan dari zikir. Dan di antara zikir tersebut adalah sholat malam. Dia bisa menghalangi seseorang dari melakukan perbuatan maksiat. Begitu pula ayat ikhwan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqilu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama salasa uqad. Syaitan itu mengikat di belakang kepala seorang di antara kalian ketika dia tidur sebanyak 3 ikatan. Jadi diikatkan di belakang ini kepala seorang ini ada 3 ikatan. Ya. Yadribu makana kulli uqdah. Kemudian dia meniupkan di setiap tempat dari ikatan tersebut yang diikatkan, alaika lailun tawil faqud, kamu harus menikmati malam yang panjang, tidurlah, tidur dan tidur, nikmati malam yang panjang. Fadzakarallah, apabila dia bangun dan dia mengingat Allah, in halat uqdatan, maka terlepaslah 1 ikatan. Fa'in, ada 3 ikatan. Fa'in tawadda'a in halat uqdatun, apabila dia berwudu, tadi pertama bangun, lepas 1 ikatan. Kalau dia mengingat Allah, dia bangun mengingat Allah, lepas 1 ikatan. Yang kedua, ketika dia berwudu, maka lepas lagi 1 ikatan. Fa'in shalla in halat uqaduhu kulluha, apabila dia sholat, maka lepaslah seluruh ikatan tersebut. Fa'asbaha nasyitan thayyiban nafsi, kemudian di waktu pagi dia bersemangat dan jiwanya menjadi thayyib, menjadi apa? Bersemangat, menjadi baik, menjadi energi. Wa illa, kalau tidak, kalau misalkan dia tidak bangun
dia tidak melepaskan ikatan-ikatan tersebut, asbaha khabithan nafsi, maka dia di waktu pagi ya khabithan nafs, jiwanya itu menjadi jiwa yang buruk, kaslan dan juga malas. Nah, ini kita lihat di sini aja, kalau misalkan kita sedang bekerja, pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang baik untuk dunia dan akhirat kita, tapi ternyata kita malas-malasan, curigailah, jangan-jangan kita belum mengerjakan sholat malam. Jangan-jangan kita belum mengerjakan sholat malam. Oleh karena itu, ikhwan, saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebisa mungkin kita mengerjakan sholat malam. Jadi saya sebutkan tadi, kalau tidak bisa di sepertiga awal, sepertiga malam yang terakhir, maka kerjakanlah di akhir malam, yaitu sebelum sholat subuh. Jika tidak sanggup, maka kerjakanlah sholat malam tersebut sebelum tidur. Jika masih tidak sanggup, maka kerjakanlah sholat malam itu langsung setelah sholat Isya. Langsung setelah sholat Isya. Begitu pula masalah witir. Bisa sholat malam itu dibelah. Misalkan dia sholat malam, ya, misalkan 6 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, atau 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sebelum tidur. Kemudian nanti ketika di akhir malam dia bangun untuk mengerjakan sholat witir, dia menutup ya sholatnya, dia menutup dengan witir, menutup malamnya dengan witir. Maka itu bisa dilakukan. Ya. Tapi kalau misalkan terkadang orang-orang yang sudah ya 50 tahun ke atas, atau orang yang sudah pensiun, sudah kakek-kakek, biasanya orang-orang seperti ini tidak membutuhkan banyak tidur. Justru kalau banyak tidur badannya sakit-sakitan. Tetapi banyak orang-orang yang sudah tua, terkadang mereka terbalik. Menghabiskan awal malam dengan bergadang, kemudian ngopi, kemudian cerita, gibahin orang, ngomong politik, ya, atau nonton debat, atau apa yang dilakukan sampai jam 12 malam baru dia tidur. Kita katakan ini adalah perbuatan yang sia-sia. Kalau misalkan dia mengerjakan seperti yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah sholat Isya tidur, kemudian bangun di sepertiga malam terakhir, maka apa? Maka bergadangnya itu adalah bergadang yang positif. Dia bisa menghidupkan malam, ya, karena memang orang yang sudah tua, yang katakanlah sudah misalkan umur ya sekitar 50 tahun ke atas, maka tidak membutuhkan banyak tidur. Karena bisa pekerjaan-pekerjaan berat pada umumnya bisa diwakilkan kepada yang lebih mudah. Oleh karena itu ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu orang yang merasa dirinya sudah lumayan tua, maka fokuskanlah untuk beribadah dan jangan bergadang. Ini terbalik. Kapan jam 12 malam, jam 11 malam masih hidup? Kapan mendekati subuh? Teler. Saya kalau nyupir ya, contohnya saja, kalau kita nyupir di jalan, yang paling sepi itu apa? Ketika jam sebelum subuh sama setelah subuh. Kenapa? Karena ternyata banyak ujian dari para supir yang mereka tidak sholat subuh. Coba ketika mereka jam 3 masih on, masih kuat. Ya, masih kuat. Harusnya dia atur waktu. Akhirnya kemudian bablas tidak sholat subuh. Dan itu waktu tidur mereka jam 4 sampai jam 6 ya, untuk istirahat. Ini salah.
ya kita katakan ini salah, ini syaitan yang mengganggu semuanya. Begitu pula orang-orang yang mereka itu menghabiskan waktu di waktu malam untuk berbicara yang tidak ada gunanya. Bahkan Nabi SAW naha anin naumi qabla al-isya wal hadith ba'daha. Nabi SAW melarang dari berbicara tidur sebelum isya dan berbicara ngobrol-ngobrol setelah salat isya. Oleh karena itu yang disunnahkan setelah salat isya adalah tidur. Adalah apa? Tidur. Kemudian saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan wa takfirun lis-sayyi'at, dan salat malam itu juga menghapuskan dosa-dosa, menggugurkan dosa-dosa. Ini keutamaan dari salat malam. Dan ada keutamaan-keutamaan lain yang saya sebutkan ya di dalam dalil-dalil yang lain. Contohnya yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang rajin sholat malam. Memuji ya orang yang sholat malam. Taib. Contohnya di dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-16, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Taib. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Badan-badan mereka jauh dari tempat-tempat tidur. Yad'una rabbahum, mereka menyeru kepada Rabb mereka khaufan wa tama'a, dengan penuh rasa takut dan berharap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka berinfak. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Seorang jiwa tidak mengetahui apa yang kami sembunyikan untuk mereka berupa min qurrati a'yun, dari penyejuk-penyejuk mata, ya, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa-apa yang mereka lakukan. Kita lihat di sini ayyuhal ikhwan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri orang yang beriman, yaitu orang yang salat malam. Dan ini adalah pujian Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat Sajdah. Kemudian keutamaan yang lain yang disebutkan dalam dalil dalam surat Az-Zariyat tentang orang-orang yang bertakwa. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa fi jannati wa 'uyun, berada di taman-taman dan mata-mata air. Mata air, akhidhina ma atahum rabbuhum, dan mereka mengambil apa-apa yang Rabb mereka berikan kepada mereka. Ya, innahum, dulu mereka sungguhnya kanu qabla dzalika muhsinin, dulu mereka berbuat ihsan, berbuat baik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un, dan dulu mereka sedikit dari waktu malam mereka tidur. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar, mereka minta ampun. Jadi di sini ayyuhal ikhwan, ciri-ciri orang yang bertakwa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat adalah mereka adalah orang-orang yang salat malam dan sedikit tidur. Mereka menyedikitkan tidur mereka. Mereka salat
kemudian mereka di waktu sahur atau di waktu mendekati subuh, yaitu waktu sahur, mereka beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ayyuhal ikhwan, pujian Allah Subhanahu wa taala atau misalkan di sini disebutkan sebagai tanda-tanda orang yang bertakwa, yaitu dengan salat malam, mengerjakan salat malam. Tentunya ini tidak didapatkan dengan mudah. Di sana ada perjuangan. Seorang harus melatih dirinya untuk membiasakan diri untuk salat malam. Dan ketahuilah ayyuhal ikhwan, satu kaidah dalam beramal, ya ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang continue atau terus menerus, wa in qalla, meskipun dia sedikit. Jadi ketika kita sholat malam, kita lihat, ya kita latih diri kita dari hal yang ringan dulu. Misalkan kita latih mengerjakan sholat witir. Karena sholat witir itu adalah sholat malam, bagian dari sholat malam yang jumlahnya ganjil. Nah, yang pertama misalkan setelah sholat isya, maka kita jangan lupakan mengerjakan ba'diyah isya. Ba'diyah isya itu dikerjakan 2 rakaat atau 4 rakaat. 2 rakaat atau 4 rakaat. Dan para ulama menyebutkan, atau sebagian ulama menyebutkan, 2 atau 4 rakaat itu sudah termasuk, ya, terhitung sebagai sholat malam. Terhitung sebagai sholat malam. Kalau sudah biasakan 2 atau biasakan 4 setelah sholat isya, kemudian bisa ditambah. Dibiasakan misalkan, ya, sebelum tidur mengerjakan witir 3 rakaat. Kalau misalkan bisa lebih kuat lagi, maka mulai sholat witirnya misalkan 3 rakaat sebelum sholat subuh. Bangun setengah jam sebelum sholat subuh untuk sholat witir. Ya. Kemudian setelah dia terbiasa mengerjakan 3 rakaat, maka dia tambahkan. Misalkan 2 tambah 3. Menjadi 5 rakaat. 2 sholat tahajud, kemudian 3 sholat witir. Sehingga menjadi 5. Dia rutinkan lagi. Dia rutinkan sampai dia menjadi biasa mengerjakan hal tersebut, kemudian dia tambah lagi. Misalkan kemudian menjadi 7. Ya, sampai dia membiasakan 7. Ya, seperti itu ya ikhwan, walaupun sedikit tapi dia terus menerus, ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada misalkan seorang, pokoknya saya ingin seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung 11 rakaat salat malam ditutup dengan witir sebanyak berapa? 11 rakaat, ya. Hari pertama oke, hari kedua oke, hari ketiga aduh capek juga ternyata ya. Tidur aja. Bablas. Akhirnya apa? Dikencingi syaitan. Ya, dikencingi syaitan di telinganya. Syaitan mengencingi telinganya. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diceritakan tentang seorang yang di waktu malam tidak mengerjakan sholat. Fa inna syaitan bala ala udhunai. Sesungguhnya syaitan mengencingi telinganya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan celaan untuk orang yang tidak mengerjakan sholat malam tanpa ada uzur seperti safar atau sakit atau misalkan ada kesibukan yang lain. Kemudian di antara keutamaan sholat malam ayyuhal ikhwan, dia tidak sama dengan orang yang tidak mengerjakan sholat malam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih." Ya. Amman huwa, apakah sama dia dengan orang yang qanitun, yang dia itu qanit, beribadah ana al-lail, di waktu-waktu malam, sajida wa qa'imah, dia itu sujud dan sajidan wa qa'imah, dan dia itu berdiri.
Yahdharul akhirah, mereka takut akan akhirat. Wa yarju rahmat rabbih, dan dia mengharapkan rahmat dari Rabbnya. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya yang mengambil peringatan hanyalah orang-orang yang memiliki pemikiran atau memiliki akal. Disebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Kemudian ayyuhal ikhwan, rahimani wa rahimakumullah. Seafdal salat sunnah, yaitu maksudnya setelah salat fardu, adalah salat malam. Kata Nabi SAW, afdalus salati ba'dal maktubah salatul rajuli fi jawfil lail. Afdal salat setelah salat fardu, setelah salat wajib adalah salat seorang ya di tengah malam. Dalam riwayat lain disebutkan afdalus salat ba'dal fariidah salatul lail. Afdal salat setelah salat fariidah adalah salat malam. Dan kenapa salat malam lebih utama daripada salat sunnah di siang hari? Disebutkan ada 3 alasan yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, dia lebih dekat kepada keikhlasan. Dia lebih dekat kepada keikhlasan. Kenapa? Dia hanya beribadah, paling hanya diketahui oleh istrinya. Anak-anaknya juga tidak tahu. Ya, paling diketahui hanya oleh siapa? Oleh istrinya. Istrinya pun belum tentu mengikutinya terus salat malamnya. Ya. Jadi ini, dan apa yang diharapkan dari seorang istri? Pamer kepada seorang istri. Tidak memberikan apa-apa. Ini lebih dekat kepada keikhlasan. Jadi salat seorang di tengah malam tanpa diketahui orang lain, ya, kalaupun diketahui maka orang-orang tertentu saja yang mengetahuinya, maka ini lebih dekat kepada keikhlasan. Kemudian yang kedua, salat malam lebih utama daripada salat siang. Di sana terdapat masyaqqah, terdapat kesulitan. Terdapat kesulitan yang harus dilawan. Ada mujahadatun nafs, ada perlawanan atau melawan hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, salat malam lebih dekat kepada tadabbur, kepada khusyuk dan tadabbur. Orang yang salat malam, kemudian dia wa'i, dia sadar, dia tahu apa yang dia ucapkan, maka dia bisa lebih memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dia baca. Begitu pula zikir-zikir dalam salat yang dia baca ketika dia salat. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saya akan sebutkan keutamaan-keutamaan lain, tapi silakan kalau ada pertanyaan maka bisa ditanyakan ya ke nomor 0857 882 44622. 0857 882 44622. Sekali lagi yang memiliki pertanyaan bisa mengajukan ke 0857 882 44622. Baik. Kemudian keutamaan yang selanjutnya, ayyuhal ikhwan, orang yang sholat malam maka dia telah mengerjakan salah satu sebab untuk masuk ke dalam surga. Kata Nabi SAW di dalam riwayat Abdullah bin Salam, at'imut ta'am, berikanlah makanan, wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahmi, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah kamu di waktu malam, wan nasu niyam, sedangkan manusia dalam keadaan tidur. Tadkhulul jannah bisalam, kalian akan masuk ke dalam surga dengan keselamatan, dengan selamat. Maksudnya apa? Tanpa ada azab dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam surga untuk orang-orang yang pertama memberikan makan, kemudian yang kedua orang yang menyambung hubungan,
kekerabatannya yang rusak kemudian dia sambung, ya, wasallu billaili wan nasu niyam. Dan yang ketiga adalah orang yang sholat di waktu malam sedangkan manusia terlelap tidur. Oleh karena itu ya ikhwan, kalau kita dapatkan saja misalkan orang yang sholat subuh di zaman sekarang ini, ya, itu bisa kita katakan luar biasa. Kalau misalkan kalau kita tinggal di lingkungan orang-orang yang umum, subhanallah, banyak yang tidak mengerjakan sholat subuh. Banyak yang tidak mengerjakan sholat subuh. Taib. Apalagi mengerjakan sholat subuh secara berjamaah. Maka sangat jarang. Padahal di sini adalah waktunya manusia untuk bangun. Banyak sekarang manusia-manusia mengerjakan, ya, manusia bagaimana mereka tidak mengerjakan sholat subuh. Na'udzubillah min dzalik, dan ini termasuk dosa yang besar. Dan dari yang jarang sholat subuh tersebut, maka apalagi sholat malam. Oleh karena itu ya ikhwan, orang yang sholat malam di zaman sekarang ini, ya, termasuk menjadi orang yang asing. Menjadi orang yang asing. Kata Rasulullah SAW, "Bada al-Islamu ghariban, wa sayaudu kama bada'a ghariban, fatuba lil ghuraba." Islam itu muncul dalam keadaan asing dan akan kembali ke dalam keterasingan tersebut. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing tersebut. Al-ghuraba, ya, orang-orang yang asing. Kemudian yang selanjutnya ya ikhwan, keutamaan salat malam adalah seorang mukmin mendapatkan kemuliaan. Kata Rasulullah SAW, "Wa'lam, ketahuilah, anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail." Bahwasanya kemuliaan seorang mukmin terletak pada salat malamnya. Terletak pada salat malamnya. Ya, seorang muslim memiliki kemuliaan karena dia terbukti keikhlasannya dengan salat malam, di mana dia tidak dilihat oleh orang lain. Ketika salat malam, apakah dia memakai pakaian yang bagus atau tidak ketika salat malam, Allah yang mengetahuinya. Ketika salat malam, apakah dia bisa khusyuk atau misalkan dia sangat cepat salat malamnya, Allah yang mengetahuinya. Oleh karena itu ketika dia bisa melatih dirinya untuk salat malam dengan tenang dan khusyuk, disertai dengan bacaan-bacaan yang panjang, ya, dan pendapat yang kuat boleh memegang Al-Quran ketika salat sunnah. Ketika salat sunnah, maka kita pegang Al-Quran, ya, untuk kita baca agar kita, ya, panjang bacaan kita ketika sholat malam, maka itu tidak mengapa. Begitu pula keutamaan sholat malam di sepertiga malam yang terakhir adalah kita mendapatkan waktu turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit dunia. Kata Rasulullah SAW, "Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya." Rabb kita turun ke langit dunia kulla laylah, setiap malam, fi thuluth al-akhir, di sepertiga malam yang terakhir, minal lail, dari satu malam. Kemudian Allah mengatakan, "Hal min da'in fa astajibulah." Apakah ada orang yang berdoa kemudian saya penuhi doanya? Hal min sa'ilin fa u'tiya. Apakah ada orang meminta kemudian saya berikan dia? Hal min mustaghfir fa aghfirulahu. Apakah ada orang yang minta ampun kemudian saya akan mengampuninya? Ini di sepertiga malam yang terakhir. Jadi kalau misalkan kita ada, ya, keinginan yang sangat berat, ya, kita ada permintaan yang sangat berat, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepertiga malam terakhir. Begitu pula ketika ingin bertobat, manfaatkanlah waktu ini untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah Taus bin Kaisan, yaitu seorang ulama tabi'in, muridnya Abdullah bin Abbas,
yang berasal dari Yaman, marra ala rajulin fi waqti sahar. Dia berjalan melewati seorang laki-laki di waktu sahur. Fadaraba alaihi al-bab. Nah, kemudian dia mengetuk pintunya. Faqala ahluhu innahu naim. Ya, kemudian istrinya mengatakan, ya dia sedang tidur. Fata'ajjaba Tawus. Kemudian Tawus terheran-heran dengan ya orang yang tidur tersebut. Kaifa yanam? Bagaimana mungkin dia tidur? Hal unaka insan yanam fi hadzal waqt? Apakah ada manusia yang tidur di waktu seperti ini? Subhanallah. Ini juga menunjukkan bahwa di zaman tabi'in dulu, di zaman para sahabat masih hidup, ya, ini menunjukkan bahwa mereka sudah bangun untuk menghidupkan sepertiga malam yang terakhir sebelum sholat subuh. Sebelum sholat subuh ini menjadi kebiasaan mereka. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita di dalam pondok pesantren, maka kita usahakan ya ada pendidikan santri dibangunkan misalkan 1 jam atau 45 menit sebelum sholat subuh sehingga mereka bisa melatih diri mereka untuk mengerjakan sholat malam dan menutupnya dengan witir. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, dan masih banyak lagi sebenarnya keutamaan ya orang yang sholat malam. Bahkan disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW katakan, rahimallahu rajulan qama minal laili fa aiqaza imra'atahu atau ahlahu. Mudah-mudahan Allah merahmati seorang laki-laki yang dia bangun di waktu malam, fa aiqaza imra'atahu, kemudian dia membangunkan istrinya. Begitu pula rahimallahu imra'atan, begitu pula Allah merahmati seorang wanita, dia bangun di waktu malam dan membangunkan suaminya. Nah, ini termasuk amalan yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki apa? Tidak memiliki istri. Baik, insyaallah. Jadi membangunkan istri untuk sholat malam. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan, saudara-saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah, silakan kalau ada. Baik. Begitu pula ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita lakukan? Oh, kemudian ini ada keutamaan untuk orang yang sholat malam dan dia membaca 100 ayat. Menghidupkan malam dengan membaca 100 ayat. Kata Rasulullah SAW, man qama bi mi'ati ayatin fi lailah kutiba minal qanitin. Barang siapa yang sholat dengan membaca 100 ayat di dalam satu malam, kutiba minal qanitin, dia dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang qanit, yaitu orang yang rajin beribadah. Kemudian ayolah ikhwan, ya silakan kalau yang ingin bertanya bisa bertanya ke 0857 882 446 22, 0857 882 446 22. Kemudian bagaimana kiat agar kita bisa sholat malam? Yang pertama adalah menjauhi dosa dan maksiat. Ya, menjauhi dosa dan maksiat. Pernah ditanyakan kepada Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Mereka berkata, yaitu murid-muridnya mengatakan, innana la nastati' an nuqim al-lail, kami tidak mampu untuk sholat malam. Maka kata beliau, aq'adkum dzunubukum, dosa-dosa kalianlah yang menyebabkan kalian tertidur atau tidak bisa bangun. Ya, tidak bisa bangun. Begitu pula kata Imam Al-Hasan Al-Basri, inna rajula la yudhnib adz-dzanba fayuhram qiyamul lail. Sesungguhnya seorang laki-laki bisa saja dia berdosa, melakukan perbuatan dosa sehingga diharamkan atau terhalangi dari mendirikan sholat malam.
Jadi yang pertama adalah ya berlepas diri dari berbagai macam dosa. Yang kedua, di antara sebab yang bisa melatih kita untuk sholat malam atau terus-menerus mengerjakan sholat malam adalah qillatul akal, mempersedikit makan, ya, menyedikitkan makan. Jadi kalau makan itu diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cukup 3 suap. Kalau kita cukup tiga sendok makan ya, bukan sendok nasi, sendok centong. Sendok 3 centong itu besar. Ini 3 sendok makan atau 3 suap. Diambil 3 suap. Nah, kalau lapar makan lagi. Kalau lapar makan lagi 3 suap. Kalau lapar makan lagi. Ini lebih utama daripada misalkan kita ketika makan langsung kita kalau bahasa Palembang kita hoji ya. Kita hoji, kita langsung makan numpuk beras segunung, nasi segunung, ditumpuk, makan, dihabiskan, dilahap, nambah 2 piring, nambah 3 piring. Ya, maka ini akan memberatkan tubuh kita dan membuat kita susah untuk ya sholat malam. Kemudian selanjutnya adalah banyak berdoa. Ya, sebelum tidur, ya berdoa untuk bisa sholat malam. Kalau seperti sekarang, maka kita bisa memasang alarm. Kalau di zaman dahulu, ayo ikhwan, kita ingatkan bahwa zaman dahulu sebelum ada HP, sebelum ada alarm, orang itu terbiasa sholat malam. Terbiasa sholat malam. Dengan mendengar kokokan ayam misalkan. Atau biasanya dia sholat malam karena apa? Karena bulu romanya sudah menggigil. Gitu kan? Ketika dia sudah mulai merasa, kok dingin. Berarti inilah waktu sholat malam. Dia terbangun sendiri. Ya, kok bisa bangun mereka? Perbedaannya adalah perbedaan keimanan orang-orang dahulu dengan orang-orang sekarang. Sudah pakai alarm, alarmnya hidup dimatikan. Ya kan? Bahkan, saya ini nggak bisa bangun terus. Dipasang berkali-kali alarm, setiap 10 menit pasang alarm, masih juga tidak bangun. Ya, maka kata Rasulullah SAW, bala syaitan ala uzunihi atau ala uzunihi. Syaitan telah mengencingi telinganya. Begitu pula ya ikhwan, menjauhi makan yang haram. Fokus kepada makan yang halal dan tidak makan yang haram. Kemudian di antara sebab yang bisa membantu kita untuk sholat malam adalah tidur siang. Tidur, kalau zaman dahulu, zaman Nabi SAW, tidurnya itu sebelum zuhur. Tidurnya sebelum zuhur. Karena kebiasaan mereka makan itu 2 kali sehari. Ya, 2 kali sehari yaitu sebelum zuhur, misalkan sekitar 1,5 jam atau 1 jam sebelum waktu 1,5 jam sebelum zuhur mereka makan. Itu sudah makan siang dan makan pagi digabung di situ. Adapun sarapan pagi mereka cukup ya dengan kurma berapa biji atau dengan makanan yang ringan, kalau bahasa kita seperti roti kecil gitu ya. Jadi mereka qailulahnya sebelum zuhur, mereka qailulah atau tidur siangnya sebelum zuhur. Adapun sekarang karena kebiasaan kita berbeda dengan kebiasaan di zaman Nabi SAW, maka tetap ada waktu tidur, yaitu setelah apa? Setelah zuhur. Di perusahaan-perusahaan pun, di kepegawaian pun ada waktu 1 jam atau 1,5 jam untuk beristirahat. Di situ bisa beristirahat ringan seperti 15 menit atau 20 menit setelah. Ya, itu bisa beristirahat untuk tidur siang. Maka ini akan akan membantu seorang untuk sholat malam. Begitu pula di antara sebab untuk bisa sholat malam adalah tidur cepat. Tidur cepat. Misalkan kalau kita di sini misalkan jam 9, 9.30. Ya, itu adalah waktu yang baik. Sehingga misalkan karena jarang kita dapatkan orang setelah sholat isya jam 8 langsung tidur, ini masih ribut semuanya gitu ya. Tapi kalau sudah jam 9 ini sudah mulai sepi. Ya, sudah mulai sepi. Ini waktu yang baik untuk tidur. Ya,
kemudian nanti di waktu malam jam 3, jam 4 ya, atau jam 4 kurang kita bangun untuk menghidupkan akhir malam dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Kemudian ada lagi zikir yang dibaca sebelum tidur, yaitu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allah Akbar 34 kali. Maka ini akan membantu seorang untuk kuat ya. Dengan zikirnya tersebut itu akan memperkuat dirinya ya, sehingga walaupun melakukan pekerjaan yang berat atau banyak, maka dia tetap bersemangat dan tidak merasa letih ketika mengerjakannya. Sebagaimana Fatimah dan Ali bin Abi Thalib minta disediakan pembantu. Ya, tapi Nabi SAW bukan menyediakan pembantu atau memberikan budak, malah diajarkan zikir sebelum tidur. Bacalah 33 subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, dan juga Allahu Akbar sebanyak 34 kali. 33, 34. Maka itu akan membantu ya pekerjaan Fatimah. Allah alam bisawab. Tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih kepada tim media di Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadits Oku Timur. Begitu pula tim Roja Darussalam Palembang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.